Ya, halo semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kode yaitu dari tugas pemrograman web. Namun sebelum saya masuk ke dalam penjelasan kode, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selviani Seti dengan NIM 224611024 dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan sebuah kode. Namun di sini yang akan saya jelaskan itu hanya sebuah kode di JavaScript atau bagaimana kode yang ada di JavaScript ini berfungsi untuk HTML ini. Jadi di sini kemarin saya sudah membuat file. Yang pertama itu file HTML, kemudian JavaScript dan style CSS. Nah, di sini saya hanya akan membahas tentang, atau saya akan hanya menjelaskan kode yang ada di JavaScript. Jadi kode yang pertama ini dia itu di sini dia akan menangkap atau dia akan mengambil sebuah elemen ID kabupaten atau elemen ID di kabupaten. Contohnya itu, atau elemen yang dimaksud yang akan diambil yaitu di sini dia ini elemen ID di kabupaten, yaitu elemen yang akan diambil adalah ini elemen yang akan diambil nantinya. Nah, setelah elemen tersebut diambil, kemudian elemen tersebut akan disimpan di variabel kabupaten. Nah, kalau kode yang kedua ini di sini dia akan mencari semua elemen yang ada di all atau order list. Jadi dia akan mengambil semua elemen di order list. Jadi yang mana elemen order list di HTML yang akan diambil yaitu ini order list. Dia akan mengambil semua, atau dia akan mencari semua elemen order list ini. Jadi semua elemen ini yang akan diambil nantinya. Jadi semua elemen ini yang akan diambil nantinya atau yang akan dicari. Setelah itu kemudian elemen yang telah dicari nantinya pada order list ini kemudian akan disimpan di variabel semua kecamatan. Nah, kemudian yang kode kedua ini merupakan sebuah kode function atau sebuah event listener, di mana kode tersebut hanya dijalankan ketika pengguna mengubah sebuah pilihan. Jadi di sini dia akan melakukan fungsi ketika kita melakukan pilihan atau ketika kita mengubah sebuah pilihan. Misalnya nanti kita akan memilih sebuah kabupaten, kemudian terus kita mau mengganti ke kabupaten
untuk mengganti atau mencari, kita akan mencari kabupaten yang lain, jadi dia akan melakukan fungsi ini. Jadi dia akan mengubah pilihan pada drop down ketika kita memilih sebuah kabupaten nantinya. Jadi di sini kemudian kode ini ya di sini sudah ada, yaitu variabel kecamatan. Jadi variabel kecamatan ini dimana tadi di atas bahwa dia akan mencari, kemudian dia akan mencari semua elemen yang ada di all, kemudian dia akan memasukkannya di semua di semua atau di semua kecamatan. Kemudian jadi di sini sudah ada variabelnya. Kemudian selanjutnya itu di sini dia akan melakukan sebuah perulangan, yaitu perulangan for. Jadi jika setiap elemen yang ada di order list yang ditemukan tadi, jadi dia akan melakukan sebuah perulangan. Jadi di sini itu dia akan melakukan fungsi, kemudian fungsi itu setelah melakukan fungsi dia akan melakukan sebuah perulangan. Jadi kemudian di sini pada kode ini digunakan agar ketika kita mencari atau ketika kita melakukan pilihan, yang dimana pilihan tadi yaitu kita melakukan function atau kita mengubah pilihan di kabupaten. Jika kita memilih sebuah kabupaten, maka di sini fungsi kode ini digunakan untuk dia akan menyembunyikan semua kecamatan yang ada di order list, dan itu hanya menampilkan nantinya ketika kita hanya memilih sesuai dengan kabupaten. Jadi di sini fungsi kode ini dia akan menyembunyikan sebuah kecamatan agar tidak menumpuk nantinya. Kemudian di sini jadi kode ini digunakan untuk mengecek apakah ada nilai yang dipilih, atau dia akan nanti melihat ketika kita memilih sebuah kabupaten. Nah, setelah itu di sini pada kode ini itu dia akan mengambil elemen ID, di mana elemen ID yang diambil itu adalah nama yang sama dengan nilai yang dipilih di sebuah kabupaten, atau nilai yang diambil yang sama dengan nilai yang dipilih di atas. Nah, kemudian setelah itu pada kode ini di sini dia akan menampilkan daftar semua kecamatan sesuai dengan dia akan menampilkan semua daftar kecamatan sesuai dengan nama kabupaten yang dipilih, karena di sini tadi dia akan di sini tadi itu dikatakan bahwa dia akan menyembunyikan semua elemen kecamatan. Nah, lalu di sini dia itu fungsinya dia akan menampilkan semua elemen kecamatan berdasarkan kabupaten yang dipilih. Jadi
Mungkin itu penjelasan saya mengenai kode JavaScript ini. Di sini saya akan menunjukkan hasilnya. Sebentar, internet. Nah, jadi di sini itu beginilah hasil dari JavaScript. Di sini kita akan memilih kabupaten yang akan kita pilih. Nah, di sini dia menampilkan semua kecamatan berdasarkan kabupaten yang kita pilih. Jadi fungsi dari di sini dia itu menyembunyikan semua elemen. Jadi di sini dia menyembunyikan semua elemen kecamatan, jadi belum ada muncul kecamatannya. Nah, terus di sini dia akan memunculkan kembali ke layar, atau dia akan muncul ketika kita memilih berdasarkan kabupaten yang kita pilih. Jadi seperti ini, kita memilih kabupaten, maka otomatis dia memunculkan berdasarkan kabupaten yang kita pilih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang kurang, mohon maaf, dan sekian dan terima kasih.